Assalamualaikum. Kali ini kami akan membahas tentang penggunaan fungsi logika if bertingkat. Disebut if bertingkat karena di dalamnya terdapat dua atau lebih rumus if. Nah, misalkan di sini ada sebuah tabel terdiri dari nama pembeli, kemudian ada kolom tipe rumah, ada tipe T_36, T_81, 49, 64 dan seterusnya ke bawah. Nah, nanti di sini kita akan mengisi pada kolom klaster, kolom uang muka, dan seterusnya sampai dengan kolom bonus. Untuk lebih jelasnya tentang penggunaan if bertingkat atau if ganda ini, Anda bisa pelajari artikel selengkapnya di blog saya, yaitu di mujiyamianto.blogspot.com. Linknya ada di bawah di video ini, dan disertai beberapa latihan soal lainnya. Nah, langsung saja untuk soal yang nomor 1, saya geser dulu soalnya ke bawah. Untuk kolom klaster, jika tipe rumah T36 maka klaster mawar, jika tipe rumah T49 maka klaster seroja, jika tipe rumah T64 maka klaster melati, dan jika tipe rumah T81 maka klaster dahlia. Nah, pada kolom klaster di sini terdapat 4 buah fungsi logika. Nah, bagaimana cara mengisinya? Langsung saja. Untuk logika yang pertama, kita masukkan sama dengan if kurung buka. Nah, di sini muncul rumus if. Logical testnya, nah di sini jika tipe rumah T36 ini merupakan logical testnya, maka klaster mawar. Mawar di sini merupakan value if true-nya atau nilai yang dianggap benar. Nah, dengan demikian logical testnya kita masukkan. Jika T36, maka di sini kita mengacu pada kolom tipe rumah di sini. Kita klik di sel D6, nilainya sama dengan T36. Jangan lupa Anda kasih tanda petik T_36. Titik 2, value if true-nya adalah mawar. Tanda petik mawar. Titik 2, value if false atau nilai yang dianggap salah. Ini kita substitusi atau kita ganti dengan fungsi logika yang kedua. Kita masukkan rumusnya if yang kedua. Kurung buka. Logical testnya, jika tipe rumah T49 ini merupakan logical testnya, maka klaster seroja. Seroja di sini merupakan value if true-nya. Maka kita masukkan logical testnya, kita klik pada kolom tipe rumah sebagai titik acuannya di sel 36. Nilainya sama dengan tanda petik T49. Titik 2, value if true-nya adalah seroja. Titik 2, value if false-nya kita substitusi dengan fungsi if yang ketiga. Kita masukkan if kurung buka. Logical testnya, jika tipe rumah T64 ini merupakan logical testnya, klaster melati ini merupakan value if true-nya. Maka kita klik di sel acuannya, di sel D6, nilainya sama dengan T64. Tanda petik T64. Titik 2, value if true-nya adalah melati. Titik 2, value if false. Nah, di sini kita lihat pada fungsi logika yang terakhir, jika tipe rumah 81, maka klaster dahlia. Nah, untuk logika yang terakhir, ini logikanya kita abaikan atau kita hilangkan, tipe rumah T81 ini. Kemudian, value if true-nya, dahlia ini, kita jadikan sebagai value if false. Jadi, seolah-olah bernilai salah. Maka, value false-nya kita masukkan tanda petik dahlia. Kemudian kurung tutup. Ketika kurung tutup, tekan
enter. Nah, di sini kita tinggal copy saja ke bawah jawabannya. Kita lihat T36 mawar, T81 dahlia, dan seterusnya ke bawah. Selanjutnya, untuk kolom uang muka atau DP di sini, ada soal nomor 2. Jika rumah T36 atau T49, uang mukanya 50 juta. Jika rumah T64 atau T81, uang mukanya 84.500.000 rupiah. Nah, bila kita perhatikan di sini, ada 2 buah fungsi logika, di mana tiap-tiap fungsi logika diikuti dengan kata sambung atau di sini. Jadi, logika yang pertama kita masukkan sama dengan if kurung buka, jika rumah T36 atau T49, ini merupakan logical testnya, uang muka 50 juta ini merupakan value if true-nya. Nah, logical testnya ada kata atau di sini, maka kita gunakan fungsi or di sini. Or kurung buka. Nah, di sini muncul rumus or. Ada logical 1, logical 2, dan seterusnya. Untuk logika satunya, jika rumah T36, maka di sini kita mengacu pada tipe rumahnya. Kita klik di sel D6, kita masukkan nilainya sama dengan tanda petik T36. Titik 2, nah ini logikal yang keduanya, atau T49, maka kita klik lagi di kolom tipe rumah, D6, sama dengan tanda petik T49. Kemudian kurung tutup. Titik 2, value if true-nya yaitu sebesar 50 juta rupiah. Kita masukkan nilainya 50 juta rupiah. Titik 2. Nah, di sini jika rumah tipe 64 atau tipe 81, maka uang mukanya 84.500.000 rupiah. Nah, fungsi logika yang terakhir ini kita abaikan atau kita hilangkan. Value if true-nya 84.500.000 rupiah ini kita jadikan sebagai value if false. Jadi di sini kita masukkan value if false-nya yaitu 84.500.000 rupiah. Kemudian tutup kurung, tekan enter. Nah, di sini kita tinggal copy saja ke bawah. Nah, seperti ini jawabannya. Kemudian untuk soal yang nomor 3, kolom jangka waktu. Nah, di sini saya geser dulu soalnya. Jika rumah klaster mawar, jangka waktu kreditnya 15 tahun. Jika rumah klaster seroja atau melati, jangka waktu kreditnya di sini ada sebesar 18 tahun. Jika rumah klaster dahlia, jangka waktu kreditnya 23 tahun. Nah, kita lihat di sini ada 3 buah logika. Di mana logika yang kedua ada kata atau di sini. Nah, bagaimanakah caranya? Langsung saja kita masukkan rumusnya. Sama dengan if kurung buka. Untuk logika yang pertama, jika klaster mawar, maka waktu kreditnya sebesar 15 tahun. Kita lihat di sini, pada klaster mawar, maka kita mengacu di kolom klaster. Kita klik pada kolom klaster di sel E6, nilainya sama dengan tanda petik mawar. Titik 2, nah value if true-nya adalah jangka waktu kreditnya 15 tahun. Kita masukkan tanda petik 15 tahun. Titik 2. Kemudian fungsi logika yang kedua, jika rumah klaster seroja atau melati, jadi di sini ada 2 buah logika yang digabung dengan kata atau, maka kita gunakan fungsi or. Jadi if kurung buka, or kurung buka lagi,
Nah, logikal yang pertama, jika klaster seroja. Kita klik di kolom klaster, di sel E6, nilainya sama dengan tanda petik seroja. Titik 2, nah kemudian untuk logika yang keduanya, atau melati di sini. Maka kita klik lagi di sel E36, atau sama dengan melati. Tanda petik melati. Kemudian kurung tutup. Titik 2, value after-nya adalah jangka waktu kreditnya tadi 18 tahun. Kita masukkan nilainya, tanda petik 18 tahun. Titik 2. Kemudian, untuk fungsi logika yang terakhir, jika rumah klaster Dahlia, ini merupakan fungsi logikanya, jangka waktu kreditnya 23 tahun. Nah, untuk logika yang terakhir, kita hilangkan atau kita abaikan. Value if true-nya 23 tahun kita jadikan sebagai value if false. Jadi di sini kita masukkan sebagai value if false di sini 23 tahun. Di tanda petik 23 tahun. Kemudian kurung tutup, tekan enter. Nah, di sini kita tinggal copy saja ke bawah. Kita lihat di sini Mawar 15 tahun, Dahlia 23 tahun, Seroja 18 tahun, dan seterusnya ke bawah. Ini untuk soal yang nomor 3 di kolom jangka waktu. Kemudian untuk kolom angsuran, soal nomor 4. Sebelum saya lanjutkan, untuk soal yang nomor 4, bagi Anda yang ingin mengasah kemampuan Anda di dalam menggunakan rumus-rumus Excel, kami juga menyediakan kumpulan soal-soal Excel untuk Anda. Semuanya merupakan soal latihan, tidak ada soal teori ataupun soal multiple choice. Untuk lebih detailnya, Anda bisa mengklik linknya di bawah video ini di bagian deskripsi untuk mengetahui kisi-kisi soalnya apa saja. Siapa tahu Anda tertarik untuk mendapatkannya. Cara mendapatkannya cukup mudah, Anda tinggal download saja di Google Play Store. Itu sekedar informasi untuk Anda. Semua tipe rumah angsurannya Rp4.350.000. Nah, karena di sini semua tipe rumah harganya sama, Rp4.350.000, ya tinggal kita copy saja di sini. Langsung saja kita masukkan nilainya. Rp4.350.000. Nah, di sini kita tinggal copy saja ke bawah, jadi tidak perlu ada rumus. Selanjutnya, untuk soal yang terakhir, pada kolom bonus, semua tipe rumah dapat bonus AC, kecuali tipe 36. Nah, kita lihat di sini, ada dua buah fungsi logika. Semua tipe rumah, ini adalah logika yang pertama, dapat bonus AC, ini merupakan value if true-nya. Kemudian, logika yang kedua, kecuali tipe 36. Nah, karena di sini, yang semua tipe rumah dapat bonus AC, maka kita balik logikanya di sini. Jadi kita dahulukan yang tipe 36 di sini. Maka logikanya sama dengan if kurung buka sama dengan if kurung buka logical testnya tipe 36. Jadi di sini mengacu ke kolom tipe, kita klik di sel D6, nilainya sama dengan tipe 36. Titik 2, kita kosongkan atau kita kasih tanda strip ya. Tanda petik, kemudian strip. Titik 2,